warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itrahtihi wa ahli baitihi wa zawjatihi umatil mu'minin. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Amin. Wa tatafala qulubina bi mahabbatik. Amin. Wa tatafala qulubina bi mahabbatik. Wa tajjal arwahina bi musyahadatik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai, saya muliakan segenap para tuan-tuan guru, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, aparatur pemerintah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Nasiruddin SPD beserta keluarga besar, dan juga orang tua saya alhamdulillah hadir, Pak Guru Nasim Jalek. Wabil khusus yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan, Bapak Abdul Majid SPD beserta istri Teteh Kartika yang alhamdulillah sudah melaksanakan ikatan yang mulia, yakni pernikahan kemarin. Doakan semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, banyak anak. Kenceng amat lu banyak anak. Dan yang belum nikah semoga cepat. Lu sekolah belum lulus sudah nikah bae lu. Langsung saja pada malam hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu agung, nikmat begitu mulia, nikmat begitu dahsyat, nikmat begitu indah, yakni kita dijadikan Allah sebagai orang Islam. Tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling mulia selain dijadikan kita sebagai Islam. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, kullu maulud yuladul fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, yakni bimakna walaqad karamna bani Adam, adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi fitrah di situ adalah Islam. Jadi bersyukur kita menjadi orang Lu hadroh pada main HP bae hadroh ini. Lu main HP mabar apa main slot ini? Lanjut Pak. Lanjut. Dan alhamdulillah ini malam temanya yakni tasyakur atau tahadus binikmah. Atas nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang indah, yakni Allah jadikan manusia ini berpasang-pasang. Jadi kalau laki-laki jelas pasangannya perempuan, kalau jantan pasangannya betina, Pak Majid pasangannya Kartika istrinya kan, betul nggak? Nggak mungkin Jono sama Adam, jadi nggak mungkin LGBT. Ada nggak yang LGBT di sini? Nggak ada. Ada yang suka sama jenis? Wah, lu tobat lu kalau udah suka sama jenis, tobat lu. Ada nggak? Udah rusak. Bersyukur kepada Allah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita dijadikan sebagai, kata Nabi ya Pak. Salah satu sahabat Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, jadi kalau ada seorang pemuda atau pemudi yang melaksanakan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah, jadi menikah, faqad kamala nisfud din. Jadi dia telah menyempurnakan sebagian agamanya. Apa namanya menikah? Carilah separohnya lagi lewat takwa. Jadi nggak bisa dia udah nikah ini terus langsung dibilang takwa, nggak bisa. Terus apa lagi? Saya pesan kepada pengantin lama dan pengantin baru, pengantin lama dan pengantin baru. Pengantin baru lagi mesra-mesranya, kalau jatuh manggilnya sayang. Kalau pengantin lama lu buta mata lu kalau jatuh. Jadi nggak boleh. Jadi dari awal sampai akhir tetap harus sakinah, mawadah, tetap rohmah. Apa sakinah? Yuskinuhum bihi rohmah. Jadi yuskinuhum, Allah berikan yang namanya ketenangan. Ketenangan, setelah tenang. Apa ini? Iklan. Iklan dulu.
Lanjut ya. Jadi menikah itu adalah perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau orang dia menikah, pemuda-pemudi menikah, berarti dia telah menjalankan perintah Allah dan sunnahnya Rasul. Bagus tidak? Kurang kompak, bagus tidak? Bagus. Berarti yang jadi perintahnya Allah adalah nikah. Yang jadi perintah Allah adalah pacaran, masuk nggak? Wih, pacaran masuk nggak? Kurang kompak, pacaran masuk nggak? Berarti pacaran perintah siapa? Perintah siapa? Wih, pacaran perintah siapa? Coba lu ngaca, perintah siapa? Nggak ada pacaran syar'i, nggak ada. Pacaran pakai sarung, pakai jilbab, pacaran sama anak hadroh, nggak ada pacaran itu. Tetap itu kurang kompak, dosa. Sampai sini jelas? Masih ada yang pacaran nggak? Di sini ada nggak? Kalau nggak ada doain. Putus. Kompak amat loh. Jangan contoh Pak Guru kita tuh, Pak Majid. Beliau dalam proses perjalanannya Masya Allah. Beliau ngaji sama saya juga udah lama, itu dari sebelum Pilpres tahun berapa itu. Dari pondok saya masih di Ciputat, masih tahu. Masih awal sekali pakai motor ke Ciputat. Beliau Masya Allah, saya dukung terus hal-hal yang baik gitu. Nah, setelah saya tanya riwayat bagaimana dengan calonnya, baru belum lama kenal, tapi ya karena perintah guru, maklumat dari guru, dan juga sudah mantap hatinya, lahirnya mantap, batinnya mantap, terus apa lagi, finansialnya mantap, langsung gaskan, jangan lama-lama. Karena kalau pacaran, kalau pacaran, kalau jadi alhamdulillah, kalau kagak jadi, lu jagain jodoh orang jadinya. Jagain jodoh. Pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa? Udah tiap hari keluar martabak terus, tiap jemput keluar martabak, tiap nganterin keluar martabak, jadinya sama orang sakitnya di mana? Allah. Udah, jadi nikah itu baik-baik, nikah senang-senang, nikah itu ibadah semua isinya. Kata guru saya yang di Mesir, an-nikah afdhalu takholi min ibadatillah. Nikah adalah ibadah yang terlama. Sholat ada waktunya 5 waktu, puasa ada waktunya tiap bulan Ramadan, zakat ada waktunya, ada mendekati Idul Fitri, haji umroh ada waktunya, ada. Tapi nikah itu dari awal, qabiltu wa nikahaha wa tazwijaha bil mahrin, itu dari awal situ sampai selesai itu ibadah. Pegangan tangan, pegangan tangan ibadah. Nyium kening, nyuciin baju, nyiapin makan, nyiapin ngopi, nyiapin anduk, nyiapin apa lagi? Beresin kasur, ibadah. Coba main suap-suapan, ibadah. Mandi bareng, lu kenceng amat lu. Boleh tanya guru-guru kita lu. Sidna Rasul itu sama istrinya Sayyidatuna Aisyah itu sering mandi bareng. Tapi saya lihat ini banyaknya yang bocil-bocil FF, ini nggak pantas juga ini sih. Kurang pantas ini. Tapi buat pengantin lama masuk ini, buat nambah kemesraan tuh. Pengantin lama yang tua. Lanjut apa udah? Sampai mana? Sampai mana? Kurang kompak. Sampai mana? Set dia. Ini kipas nggak bisa ini kipas.
Saya kalau keringatan luntur ganteng saya. Manja. Jadi ya kalau keringatan ya begitu dah. Lanjut. Ya, sambil nunggu kipas kita sama-sama sholawatan. Alhamdulillah juga ini masuk bulan mulia, ini masuk bulan agung, ini masuk bulan yang tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada hari-hari besar lainnya kalau tidak lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkati ahli ziyadatan fi syarafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Ayo kita sama-sama sholawat busro 3 kali. Kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berjuang bersama kita. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها عافي دارها شفعها ونور الأبصار
Berumah tangga itu kalau nawaitunya yakni narju mardhatillah, mencari ridhonya Allah dan mencari daripada syafaatnya Rasulullah, maka dia akan kuat. Sakinah mawaddah warahmah ini akan hancur, Pak. Sakinah mawaddah warahmah ini akan hancur tanpa ada dasarnya, asasnya adalah mahabbah, cinta dulu. Kalau dia udah cinta dia akan taat, kalau taat dia akan taslim nanti. Baru akan ada sakinah, ketenangan. Sudah tenang, maka dia akan mawaddah nanti. Akan mampu menerima kekurangan, kesalahan. Lau ta'arafna, lau ta'alafna. Jadi ketika ada pengertian, timbul maklum, timbul kasih sayang. Kita tahu pasangan kita, karakter kita begini. Kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Maka kita nggak akan banyak nuntut tuh. Karena kata Imam Ghazali apa? Rumah tangga ini menjadi rusak karena istrinya mal'un, istrinya terlaknat. Tahu nggak istri terlaknat gimana? Istri yang menuntut berlebihan kepada suaminya. Suami gajinya misalnya 1 juta, pengennya minta 2M. Itu ngebunuh namanya. Bukan nuntut, itu ngebunuh. Gajinya 1 juta, bininya minta 2 juta. Akhirnya suami karena nggak pengen nyakitin bini, akhirnya dia melakukan sayiat, melakukan apa? Kemunkaran. Contohnya akhirnya dia main slot, mohon maaf, main judi, akhirnya parah lagi nyolong kotak amal. Gara-gara pengen memenuhin kebutuhan istrinya. Udah gitu Pak Majid juga selaku ketua majelis apa? Majelis Taklim IPMA yang alhamdulillah hadir juga guru kita PPID Ustadz Irwan Hakim, doain panjang umur beliau biar bisa ngasih nasihat. Pak Majid tinggal di masjid mana itu kalau ngajar? Baitur? Nah, makanya ntar lihat aja, perhatiin kotak amal kalau lama-lama berkurang. Kotak amal kalau lama-lama berkurang, perhatiin. Gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi si istri ini udah nggak boleh nuntut lebih si suami, nggak boleh. Karena kuncinya rumah tangga adalah apa? Syukurin. Harus bersyukur. Al-iman nisfun fi syukri ala sabri. Jadi iman itu ada 2 bagian, satu bagian bernama syukur, satu bagian lagi bernama
sabar. Dia kudu paham ketika dapat ujian berarti dia harus sabar, ketika dapat nikmat berarti dia harus syukur. Udah itu aja, maka insya Allah rumah tangganya baru sakinah mawadah, baru turun rahmat. Maka kata Nabi apa, baiti jannati, jadikan rumahmu seperti sorga. Ada baca Qur'annya, ada ibadah sunnahnya. Kalau masjid dekat kan di masjidnya ada baca aurat bareng, baca wiridan bareng tiap pada maghrib. Nah itu maksud baiti jannati, itu jangan kosong seperti kuburan. Ini kagak. Emak-emak zaman sekarang maghrib anak bocil-bocil tuh nggak dicariin, bodo amat. Main kagak pukul lagu waktu ajan maghrib dimbai. Padahal dalam kitab itu ada maghrib itu waktunya setan tuh nyari mangsa. Makanya baik nggak boleh maghrib dibawa sawan ntar. Kalau karang mah kagak, bodo amat. Emaknya sibuk main apa? Main TikTok. Waduh, repot kalau dapat gift pause sih nggak apa-apa. Ini yang nonton lu lagi yang nonton TikTok. Jangan Bu, saya minta berharap betul. Itu bukan tradisi tapi itu ajaran Rasul. Ini perlu dipahami gitu loh. Maghrib jangan keluar karena ada perpindahan antara malaikat dengan jin. Makanya kagak boleh mandi maghrib. Iya kan? Terus jangan keluar maghrib kata orang tua dulu itu bukan kita kagak ngaji. Dia ngaji kuping, cuma buat literleknya emang kurang paten tuh. Tapi itu isinya paten. Udah kita taatin sama bapak kita. Apalagi rumah tangga juga nggak bisa buat main-main. Karena dalam bab tolak. Nah, ada talak bain, ada talak kinayah, ada talak li'an, ada talak roji. Ada talak yang maknanya lafaznya tidak mengarah kepada cerai, tapi isinya mengarah kepada cerai, kepada talak. Contohnya talak kinayah. Misalnya gini, kita berantem terus tiba-tiba kita bilang, udah saya pulangin kamu ke rumah orang tua kamu. Nah itu jatuh talak tuh. Udah jatuh talak. Udah gua udah kagak demen sama lu, pulang sono ke rumah orang tua lu. Nah itu udah jatuh. Makanya salamatul insan fi hifdzul lisan, selamat manusia karena menjaga lisan. Hati-hati udah. Kalau lagi berantem, kalau orang laki keluar aja, minggat dulu, keluar. Nyari adem pala lu. Yang orang wadah, orang perempuan, jangan nyap-nyap nyerocos bae. Karena kudu paham suami laki ini punya banyak beban. Kalau dia guru sama muridnya, gitu kan? Kalau dia murid sama gurunya, kalau dia karyawan sama bosnya, dia kawan sama kawannya. Nggak boleh ngebebanin. Makanya kita harus bisa, kalau kata Rasul apa? Sanggup menjadi selimut walibas. Ya, sanggup jadi selimut. Jadi suami pulang kerja nih, mana Pak Majid? Majid mana itu? Di kamar baik. Ya keluar dulu lah, jangan di kamar dulu lah. Iya, Farhananya masih di luar. Gitu kan? Jadi kalau suami pulang kerja, ini saya pesan kepada istrinya nih kan, tawarin suami mau teh, mau kopi, atau mau aku. Gitu kan, tawarin. Jangan suami pulang kerja, kopi ambil dong di meja, makan ambil dewek, bojok. Bini kagak pukul aku, injaknya batang leher ya, jangan, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Mau injak batang leher kira apa lu di? Ketawarin. Jadi harus penuh kasih sayang. Dan kalau bisa sampai tua. Sampai sini jelas. Nah, apalagi ya? Terus saya pesan kepada suami yang baik kata Rasul apa? Suami yang punya ahsanuhum khuluq, suami yang berlemah lembut kepada istrinya. Dan kata guru saya, mursyid saya yang di Mesir, kalau kamu mau jadi orang kaya, artinya rezekinya ngalir terus, maka perhatikan istrimu. Sering-sering minta maaf, punya salah nggak punya salah minta, punya salah nggak punya salah sering minta. Itu kunci rezeki ngalir terus. Ya Pak Majid,
Perhatiin bininya, salah nggak salah minta maaf. Rezeki ngalir terus dah, coba dah kalau nggak percaya dah. Kalau nggak percaya iris kupingnya Farhan coba, jangan kuping saya. Gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin 1000% maklumatnya guru saya itu kemungkinan pasti terjadi. Hadzal kalami qadimun yasbiqu zaman, pasti terjadi. Terus apa lagi buat pemuda-pemudi, daripada sibuk daripada sibuk nontonin apa itu Instagram, sosial media, itu isinya ada yang baik ada yang nggak baik. Isinya apa, dikit-dikit kawin cerai nggak jelas, betul nggak? Pacaran bucin lah, terus apa yang kemarin viral Citayam apa ACF apa Citayam SCBD tobrut lah, itu nggak mendidik. Lu kok tahu aku bilang tobrut? Emang tobrut apa? Masya, tawan ini mau saya tawan dulu hebat gak denger tau lo. Jangan-jangan like subscribe lagi ya. Jangan tonton yang begituan, itu bikin rusak hati, gelap hati lah. Akhirnya kagak mau ngaji, paham? Udah tontonin yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang ngaji-ngaji isinya kan banyak, betul nggak? Udah. Dan akhirnya ini malam, bahwasanya nanti kalau Pak Majid punya anak, panggilannya jangan dirubah Pak Majid. Panggil istri jangan Umi, jangan. Kenapa? Ntar berubah jadinya jadi asu. Air susu Umi, bukan ASI. Air susu disingkat jadi. Betul nggak? Iya, jangan juga manggil bunda Pak Majid. Ntar jadinya asbun, air susu. Lu tahu kira amat. Jangan juga panggilan emak. Kenapa? Jadi asem. Jadi siapa? Udah panggil yang bagus-bagus sayang. Ya kalau asem disingkat jadi air susu Lu kira amat bocil-bocil di belakang nih. Jadi ini malam adalah peringatan berbahagia istimewa. Jadi kita ikut syaraf, ikut mendapatkan kegembiraannya. Jadi kalau Islam itu lihat saudaranya, tetangganya bahagia, kita harus ikut bahagia. Karena faroh harus bahagia. Yang penyakit yang repot. Tetangga seneng, tetangga lagi acara besar istimewa, terus gerendeng wae, dongkol wae. Nah, ini penyakit nih. Innal hasad yakulul hasanah kama takul narul khattab, kata Nabi. Jadi penyakit benci, penyakit dengki itu bisa apa? Bisa menyebabkan hati kita ini terputus, dengan khatiun terputus. Jadi saya senang kalau bicara nikah-nikah, senang lihat orang ya dapat rezeki, saya senang. Nggak boleh iri, nggak boleh. Karena itu akan mendatangkan cipratan-cipratan yang sama. Kalau kita lihat Pak Majid nikah senang bahagia, kita harus ikut senang minimal. Senangnya dalam apa? Menghadiri acaranya, ngabisin makanannya. Senang, betul nggak? Lu suruh bayar nggak? Coba kalau di warteg berapa nih? 20.000. 20.000 kan? Mending buat depo slot aja. Kacau lagi kan? Jangan. Jadi harus senang. Udah gitu nih bulan Maulid. Ini Pak Majid dapat kebahagiaan banyak, double. 1 bulan Maulid ya. Kedua melaksanakan perintahnya Nabi juga, menikah. Nah, maka pesan saya nih yang muda-muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang laki jangan senang nonton tobrut tadi. Ya. Yang perempuan jangan jadi tobrut. Betul nggak? Kadang kalau dilihatin nyalahin laki-laki, mata lu jaga dong anjay. Padahal lu pakai baju orang semunggah. Bener kagak? Bajunya orang
Iya jilbabnya di mana? Belakangnya mau kelihatan itu. Mending kalau putih. Nah, kalau busuk malah malah gusik, gusik tahu gusik kan lu? Gusik kan, gusik tahu? Ayo gusik. Nah ya udah jangan begitu. Udah contoh paling bagus, paling indah, paling keren akhlak para salafun soleh. Contoh Nabi kejauhan, nggak sanggup, nggak mampu. Contoh pewarisnya, para ulama, para habaib, lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana perkataannya ya, insya Allah. Jadi intinya apa Ustaz malam ini? Kalau orang senang kita harus ikut, orang bahagia kita harus ikut bahagia. Terus jaga akhlak, jaga etika, nggak ada pacaran syar'i, oke? Oke? Wih, sepakat? Sepakat. Jangan jadi pecinta tobrut, sepakat? Dan perempuan jangan jadi tobrut, tapi insya Allah selagi PPID, IPMA, ada Ustadz Irfan, ada Ustadz Albi, ada Ustadz Majid, insya Allah Warujaya dijaga. Selagi ngajinya istiqom, amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya, Hadro udah makan belum? Belum makan loh. Ngopi udah belum? Belum juga. Rasain dah. Dah kita doain terakhir, nggak panjang lebar karena perut juga pada keroncongan ini, betul nggak? Ya kita tutup dengan bacaan surat Al-Baqarah. Berapa panjang surat Al-Baqarah? Ya kita tutup baca surat Fatihah. Semoga yang hadir, keluarga besar Pak Majid, keluarga besar Teh Kartika yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang punya hajat, ini bulan Maulid, bulan bahagia juga, dikabul hajat dunia akhiratnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah permudah pekerjaannya, yang sekolah Allah permudah sekolahnya, lancarkan pemahamannya, pintarkan kuatkan hafalannya, yang belum menikah tapi udah ada jodohnya Allah permudah rezekinya, yang mau nikah tapi baru punya duit jodohnya belum ada semoga dipermudah jodohnya, yang udah nikah belum punya anak Allah permudah kasih anak yang soleh solehah. Ziyaratan bisyarafil Mustafa liqadil hawaij hajati khairati dunia wal akhirah. Syiril Fatihah. Kabul. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.